Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Pembahasan kita sekarang yaitu tentang maqamat dan ahwal. Apa itu yang dikatakan dengan maqamat dan apa yang dikatakan ahwal dalam ilmu tasawuf? Jadi pengertian maqamat ataupun pengertian makam adalah hasil usaha manusia dengan kerja keras dan keluhuran budi pekerti yang dimiliki hamba Tuhan yang dapat membawanya kepada usaha dan tuntunan dari segala kewajiban. Ini menurut Al-Qushairi. Jadi hasil daripada usaha, maka ini dikatakan dengan makam. Sama dengan makam ini adalah riyadhah. Latihan-latihan yang dilakukan oleh hamba untuk dapat menuntun dirinya daripada segala kewajiban-kewajiban. Kemudian Abu Nas Al-Saraj Al-Tusi di dalam kitab Al-Luma' mengatakan maqamul abadi yadillahi fima yuqamu fihi minal ibadati wal mujahadati war riyadati wan naqta'i ilallah. Jadi beliau mengatakan bahwa makam ataupun maqamat adalah kedudukan hamba di hadapan Allah yang diperoleh melalui kerja keras dalam ibadah, kesungguhan melawan hawa nafsu, latihan-latihan kerohanian, serta menyerahkan seluruh jiwa dan raga semata-mata untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kerja keras dalam ibadah, segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'murat dan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dikerjakan. Kemudian melawan hawa nafsu. Sebagaimana kita ketahui yang bahwa dalam diri manusia tersebut ada 5 tempat. Ada qalbun, ada ruh, ada sir, ada khafi dan ada akhfa. Yang kelima tempat tersebut adalah memiliki sifatul hasanah wa sifatul sayyi'ah. Ada sifat baik dan ada sifat buruk. Jadi melawan segala sesuatu sifat buruk yang ada pada diri manusia. Kemudian latihan-latihan rohaniyah, riyadhah rohaniyah, yaitu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbakti kepadanya, sehingga dia akan mendapatkan maqamat tersebut. Ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Nas Al-Saraj Al-Tusi dalam kitab Al-Luma'. Kemudian Al-Qushairi, menurut beliau, makam terbagi kepada 7 makam. Ada makam taubat, wara', zuhud, tawakal, sabar dan ridha. Makam yang pertama adalah taubat. Al-Qushairi mengatakan orang yang sudah berjalan pada makam-makam tersebut, maka dia tingkat makam yang pertama adalah taubat. Ruju'u ilallah, kembali kepada Allah. Wa inabah, menyesali atas semua kejahatan, keburukan, maksiat yang dia lakukan, menyesalinya. Taubat. Setelah itu makam yang kedua adalah wara'. Setelah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia akan wara', memelihara segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya. Maka tidak akan dimasukkan sesuatu yang haram, tidak akan dimasukkan sesuatu yang syubhat, tidak akan dimasukkan sesuatu yang makruh dalam tubuhnya. Kemudian zuhud, tawakal, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar serta ridha kepada Allah, yaitu 7.
7 makam menurut Al-Qushairi. Taubat, wara, zuhud, tawakal, sabar, dan ridha. At-Tusi membagi makam kepada 7 makam juga, yaitu taubat, wara, zuhud, fakir, sabar, tawakal, dan ridha. Ini hampir sama dengan apa yang diungkapkan oleh Qushairi. Di Qushairi sama seperti yang ada pada Tusi. Kemudian Imam Al-Ghazali membagi makam kepada 10 makam. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Makam yang pertama adalah taubat. Makam yang kedua adalah sabar. Makam yang ketiga adalah syukur. Makam yang ketiga adalah raja. Raja ini mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka penuh harapan bahwa ibadah yang kita lakukan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khauf, takut atas ibadah yang kita lakukan itu tidak diterima oleh Allah. Takut melakukan maksiat kepada Allah. Kemudian makam yang keenam adalah zuhud. Makam yang ketujuh mahabbah. Makam yang ke-8 adalah asyik, yaitu pecinta. Makam yang ke-9 unas. Makam yang ke-10 ridha. Al-Ghazali membagi makam kepada 10 makam. Ini yang dimaksud dengan makam dan pembagian makam. Menurut Imam Al-Ghazali, menurut At-Tusi, dan menurut Al-Qushairi. Kemudian ahwal. Ahwal menurut At-Tusi adalah ma yahillu bihil qulub atau tahillu bihil qulub min sifail azkari wa laysa al-hal min tariqil mujahadati wal ibadati war riyadati qal maqamati allati zakarna wa hiya mislul muraqabati wal qarbi wal hubbi wal khauf war raja wa syuk wa unas wa tuma'ninah wal musyahadah wal yakin wa ghairi zalika. Jadi hal adalah kondisi jiwa yang diperoleh dari kesucian jiwa. Jadi ini bukan dihasilkan dari suatu riyadhah. Dia tidak dihasilkan dari suatu latihan seperti makam. Makam itu adalah riyadhah, latihan. Sedangkan ahwal adalah sesuatu yang diperoleh oleh seorang hamba, pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Memang pada dasarnya dia harus melalui tahap-tahap makam sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pakar-pakarnya. Setelah menyelesaikan tahap makam, maka boleh jadi orang tersebut akan diberikan ahwal oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Karena ahwal adalah bukan sesuatu yang dihasilkan daripada mujahadah, daripada ibadah, daripada riyadhah, bukan. Mujahadah, ibadah, riyadhah adalah latihan-latihan yang terdapat pada makam. Ahwal tersebut meliputi al-muraqabah, al-qarbu, wal mahabbah, wal khauf, wal raja, wal syuk, wal unas, wa tuma'ninah, wal musyahadah, wal yaqin. Ini yang meliputi ahwal. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh At-Tusi. Jadi ada muraqabah. Muraqabah itu adalah duduk dengan bimbingan mursyid untuk mengingat. Ada muraqabatul awal, ada muraqabatul sani. Muraqabah awal adalah duduk dengan mengingat bahawa hakikatnya Allah Subhanahu wa taala itu
itu adalah zat yang wajib wujud, yang terkaya daripada zat yang lain. Kemudian qarbu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita akui ataupun tidak bahawa di dalam tubuh kita, pada diri kita itu penuh dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mahabbah. Bagaimana kita hakikatnya mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi cinta kepada diri kita sendiri, melebihi cinta kepada yang lain. Khauf, rasa takut. Takut ketika tidak mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Takut ketika amalan ibadah yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut. Kemudian raja mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa Allah lah hakikat yang memberikan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil pada Allah Subhanahu wa taala, pada sesuatu yang mungkin, tidak ada yang mustahil. Kelezatan dalam beribadah kepada Allah, kelezatan dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketetapan hati sehingga tidak akan tergoyahkan oleh sesuatu pun, tidak pernah meragukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Kemudian musyahadah, kita melihat hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita yakin yang bahwa fa'alul lima yurid. Allah Subhanahu wa taala melakukan kepada sesuatu yang dikehendakinya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melakukan sesuatu kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu melakukan satu taat, kita tidak akan mampu meninggalkan satu mungkar apabila tidak ada iradah daripada Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan maqamat dan ahwal. Maqamat merupakan tingkat seseorang hamba di hadapan Tuhannya dalam hal ibadah dan latihan-latihan jiwa yang dilakukannya. Jadi orang yang sedang bertariqat, orang yang sedang suluk iaitu si salik, dia adalah sedang mencari pada maqamat-maqamat ibadah-ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Latihan-latihan jiwa yang dilakukannya melalui zikir, baik zikir ismu zat, baik zikir secara sir maupun zikir secara jihar. Sedangkan ahwal itu suatu kondisi atau keadaan jiwa yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba tanpa adanya usaha atau latihan jiwa. Jadi orang yang telah mendapatkan ahwal tersebut, maka orang tersebut telah naik kepada tingkat ma'rifah. Suatu keadaan jiwa, kondisi jiwa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia merasa nyaman, dia merasa tentram, dia merasakan yang bahawa hakikat cinta itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah mengganggu hatinya oleh apapun, tidak ada. Inilah perbedaan antara maqamat dan ahwal. Kalau maqamat merupakan tingkatan seseorang hamba di hadapan Tuhannya, dan ia adalah merupakan latihan-latihan yang dilakukan. Sedangkan ahwal adalah kondisi jiwa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Dalam tarikat Naqsabandi, yaitu daripada mursyid Abu Matang Perlak yang bersanad kepada Abuya Muhibbuddin Wali dan ayah beliau Abuya Mudawali, maka latihan-latihan yang dilakukan oleh si salik itu ada beberapa tahapan. Jadi riadah jiwa, latihan jiwa yang dilakukan oleh seorang hamba, yang dilakukan oleh seorang yang sedang suluk iaitu si salik, di dalam tarikat Naqsabandi tersebut ada beberapa tingkat. Yang pertama ada zikir ismu zat. Zikir tersebut adalah di qalbun.
zikir lataif 9. Zikir lataif 9 tersebut dilakukan di qalbun, ruh, sir, khafi dan akhfa. Zikir lataif 11. Zikir tersebut dilakukan di qalbun, ruh, sir, khafi, akhfa, nafsun natiqah dan jami'ul a'dha. Kemudian ada zikir nafi dan isbat. Ada zikir wukuf. Zikir wukuf adalah mengingat zat Allah yang wajib wujud, yang bersifat dengan kesempurnaan. Ada zikir muraqabah, yaitu yang pertama muraqabah mutlak, mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala menilik kita selama-lamanya. Ada zikir muraqabah wahdatul af'al, yaitu mengingat apa saja yang terjadi di dalam alam ini adalah hakikatnya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ada zikir muraqabah ma'iyah, mengingat bahwa zat Allah Subhanahu wa taala senantiasa berada dimanapun kita berada. Ada zikir tahlil yang diucapkan dengan lidah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Inilah riadah batin yang dilakukan di dalam tarikat Naqsabandi. Untuk lebih lengkap adalah kunjungi para mursyid. Datanglah ke tempat Abu Matang Perlak. Datanglah kepada tempat Abu Ya Mawardi dan mursyid-mursyid yang muktabar lain. Maka inilah riadah tersebut adalah untuk mendapatkan makamat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa berharap mendapatkan ahwal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.